Ini awalnya bukan produk mereka loh awal. Kalau baca sejarahnya, bahkan Indomie itu dulu awalnya bukan didevelop sama Indofood, mereka beli. Oke, anggaplah ini berlima orang ini adalah satu kesatuan dari perusahaan yang namanya PT Indofood. Kita familiarkan. Nah, Indofood itu core kompetensinya bikin apa sih? Makanan gitu-gitu kan, snacks kan. Nah, salah satu produk utamanya Indofood, nah itu kan adalah Indomie nih. Oke, anggaplah mereka bikin nih pertamanya. Pegang. Mereka, PT Indofood ini punya satu varian Indomie, angkat. Indomie ini ketika mereka bikin, terus mereka distribusikan, berarti mereka butuh yang namanya toko. Ketika mereka nggak punya toko, mereka kasih ke warung-warung Madura misalkan, terus warung Madura itu besok hari Rabu sampai sebulan ke depan tutup, produknya nggak terdistribusikan. Makanya Indofood melakukan satu strategi untuk mendekatkan diri kepada konsumen yang namanya forward integration. Kenapa forward? Coba Nafis pindah sini. Nafis ini anggaplah dia adalah konsumennya. Dia sebagai konsumen geser ke situ, ini adalah produsen. Mereka nggak punya toko awalnya, kerjaannya bikin Indomie doang. Terus suatu hari mereka kepikiran, oke kalau kayak gitu kita buka toko sendiri aja deh. Nah mereka bikin anak perusahaan namanya Indomarko. Jadilah Indomaret. Si CEO-nya Indofood nge-split resources-nya. Udah deh, yang produksi you bertiga aja ya, kamu ngurusin Indomaret yuk gitu. Nah dia jadi pengelolanya Indomaret. Nice. Ini namanya karena dia mendekat kepada konsumen, ini strateginya namanya forward integration. Maju supply chain-nya. Awalnya bikin Indomie mentah, terus dia dekatin konsumen sehingga Nafis sebagai konsumen bisa langsung ngebeli. Caranya apa lagi kira-kira supaya Indofood ini bisa mendekatkan diri konsumen? Bikin aplikasi. Selain itu sesimpel dia bikin warung makan Popmi. Popmi kan produknya Indofood juga. Katakanlah dia bikin satu lagi nih, lini usaha namanya warung Popmi gerobakan gitu misalkan. Terus dia bikin semua kelurahan di muka bumi ini ada produknya dia, sehingga Nafis lebih gampang untuk mengakses produknya dia yang matang, gitu kan? Nah ini namanya forward integration, mendekatkan diri. Bisa juga si Indofood ini karena dia ini apa namanya? Karena mereka produksi mie, mereka punya ketergantungan sama supplier, ya kan? Bahan bakunya bikin mie adalah tepung. Kalau mereka pakai tepungnya orang lain, dan tepungnya orang lain itu produsennya itu tutup, mereka nggak bisa produksi mie. Kalau mereka nggak bisa produksi mie, toko Indomaretnya mau jualan apa? Makanya mereka melakukan satu hal yang namanya bikin anak perusahaan yang jualan tepung. Jadilah pembagian resources. Coba dua geser ke sini yuk. Kalian udah nggak lagi bikin, nggak kamu di sini tetap. Kamu tetap pegang Indomie terus. Nah, kalian berdua pegang perusahaan yang memproduksi tepung. Namanya adalah backward integration. Kenapa backward? Karena aktivitas ini justru menjauhkan diri dari kebutuhan konsumen. Konsumen kan butuhnya makan mie yang udah matang. Lah kok ini malah bikin tepung, berarti secara value chain, supply chain mereka menjauh. Makanya istilahnya namanya backward integration. Oke? Jadi forward sama backward sudah. Terus di tengah-tengah ternyata mie yang jadi seleraku atau selera kita semua ini datang kompetitor. Mie sedap datang, mie gaga datang, dan lain-lain datang gitu kan. Akhirnya Indomie berpikir gimana caranya supaya kita itu nggak kalah sama kompetitor. Akhirnya yang dilakukan adalah mereka membeli perusahaan-perusahaan lain yang produknya mirip seperti ini. Ini awalnya bukan produk mereka loh awal. Kalau baca sejarahnya, bahkan Indomie itu dulu awalnya bukan didevelop sama Indofood, mereka beli. Terus dikelola perusahaannya gede, terus ada Supermi nih, perusahaannya orang tuh. Daripada jadi kompetitor, dibeli aja lah. Namanya apa kalau ngebeli perusahaan? Akuisisi, dibeli sama dia, Supermi. Nah ini namanya apa? Ngebeli perusahaan kompetitor supaya mereka bisa dapat kontrol penuh terhadap kompetisi. Horizontal integration. Nah ya, vertikal udah ada, horizontal udah ada. Brandnya sengaja dibedain, meskipun duitnya masuk ke mereka juga, sengaja dibedain karena masing-masing punya loyalis sendiri. Masing-masing punya penikmatnya sendiri. Katakanlah sekarang saya sebagai direktur utamanya Indofood berpikir bahwa cuannya kurang deh, jualan tepung, jualan mie-mian, jualan toko kayak ginian kayaknya cuannya kurang deh. Kan saya punya pabrik nih. Coba kalau saya bikin produk lain. Misalkan saya bikin bumbu-bumbuan. Bumbu-bumbuan ini saya akan kasih kepada orang-orang yang juga suka makan mie-mian saya. Ini strateginya namanya apa? Nice, product development. Konsumennya udah ada. Saya tawarin hal baru. Ini katakanlah mahasiswa nih, tanggal-tanggal tua makanya kalau nggak ini ya ini kan. Nah terus saya tawarin daripada kalian kecap yang beli merek lain, saya punya kecap baru loh dari Indofood. Sehingga makan mie-mian kita ini lebih cocok kalau pakai kecapnya ini. Namanya apa tadi? Product development. Saya nggak lagi puas dengan cuan jualan ginian di Indonesia. Akhirnya saya jual ini ke Dubai, ke Italia, ke Belanda, dan lain-lain. Produknya ini, tapi saya jual di negara-negara tetangga kita. Namanya market development. Market pasar development bangun. Jadi bangun pasar baru dengan produk yang udah ada.
Produknya udah lama, tapi Dubai belum ada, kita datang ke Dubai. Malaysia belum ada, kita datang ke Malaysia. Namanya market development, yang belum ada jadi ada. Nah, kalau market penetration itu lebih ke kita pengen penikmat mie yang lain, kayak mie sedap, mie gaga, dan lain-lain, kita pengen pengaruhi supaya mereka nggak lagi makan mie yang kayak gitulah. Mereka makannya mie 3 ini atau minimal mentok sama pop mie. Pop mie kan produknya Indofood juga. Nah, mereka bikin iklan, mereka bikin jingle, mereka bikin campaign, mereka bikin distribusi yang mudah dijangkau, itu tergolong dalam market penetration. Intinya mereka pengen ngerebut marketnya kompetitor biar jadi konsumennya dia. Related diversification berarti diversifikasi itu bisnisnya, bukan produknya. Berarti Indofood ya bikin bisnis yang relate sama dia. Misal Indofood bikin perusahaan perkebunan sendiri supaya supply-supply-annya dia itu bisa ke situ. Misalkan bikin kecap kan butuh kedelai. Nah, mereka punya kebun kedelai misalkan katakanlah, atau kebun-kebun yang lain, itu namanya related diversification. Atau mereka, kalau kemarin kita analisa keuangannya, ada perusahaan shipping kapal untuk distribusi ekspor Indomie-nya, mereka punya perusahaan kapal-kapal sendiri, nah itu namanya related diversification karena untuk distribusi produknya dia. Tapi juga bisa, misalkan saya sebagai CEO, saya pengen bikin bisnis yang resikonya nggak campur sama ginian. Saya tiba-tiba pengen bikin fashion gitu misalkan. Namanya tentunya bukan ada Indofood-foodnya enggak ya. Ya saya pengen bikin brand apalah misalkan, veteran clothing gitu misalkan. Nah itu unrelated diversification. Karena apa yang kita lakukan di sini nggak ada kaitannya sama bisnis yang baru itu. Atau bahasa lainnya tidak ada sinerginya. Jadi related diversification itu kata kuncinya ada sinerginya. Ada hubungan saling menguntungkan. Kalau unrelated diversification antara apa yang kita lakukan di bisnis A sama di bisnis B itu nggak ada sinerginya, nggak ada kolaborasi positif. Berarti related udah, unrelated udah. Nah, retrenchment adalah misalkan Indofood ini penjualannya berkurang. Saya punya karyawan 5 orang. Nah, ini saya PHK 1 nih, maaf ya. Oh jangan ya, oke, nggak mau di PHK, kamu aja ya. Nggak mau di PHK semua karyawan saya nih. Ya, anggaplah Melody saya PHK ya, terus saya pulangin gitu. Ya maaf ya Melody. Nah, ini namanya penghematan, retrenchment. Karena saya harus mengurangi biaya saya untuk survive, yang retrenchment. Atau yang kedua adalah divestiture. Divestiture adalah saya ngejual sebagian divisi saya. Kayaknya saya nggak pengen bisnis tepung-tepungan lagi deh. Perusahaannya saya jual ya, sak tepung-tepungnya saya jual. Nah, saya dapat uang, perusahaan ini saya tutup. Itu divestiture. Yang terakhir adalah saya udah nggak punya cara lain selain menjual apa yang saya punya. Pabriknya saya jual, toko-tokonya saya jual, aset-aset saya jual, saya dapat uang. Namanya likuidasi. Selesai.